Setiap hari 800 juta mobil membakar lebih dari 7 miliar liter bensin. Jumlah itu cukup untuk mengisi hampir 3.000 kolam renang Olimpiade. Dan semuanya sebelum jarum jam menunjuk tengah malam. Namun sebelum cairan bening yang mudah terbakar ini sampai ke nosel di pom bensin, ia menempuh salah satu jalur produksi terpanjang dan paling berbahaya yang dikenal industri. Setiap tahapnya berjalan di tepi api, tekanan, dan ledakan. Kita akan menelusurinya dari awal sampai akhir. Dari detik ketika mata bor menyentuh batuan di kedalaman berkilometer-kilometer, sampai saat bahan bakar itu mengalir ke tangki mobilmu. Bensin adalah bahan bakar cair yang diperoleh dari minyak bumi, yaitu dari campuran hidrokarbon ringan, molekul-molekul kecil yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Dialah yang menggerakkan mesin mobil, sepeda motor, dan pesawat kecil di seluruh dunia. Seluruh mesin raksasa ini bertumpu pada satu prinsip sederhana, menguraikan minyak bumi menjadi bagian-bagian penyusunnya, lalu merakit dari bagian-bagian itu produk yang persis dibutuhkan dunia modern. Kedengarannya sederhana, tapi jalan dari batuan sampai ke tangki bahan bakar sama sekali tidak sederhana. Umat manusia sudah memakai minyak bumi selama ribuan tahun, tapi baru pada abad ke-19 ia menjadi fondasi ekonomi dunia. Titik baliknya terjadi pada tahun 1859 ketika Kolonel Edwin Drake mengebor sumur minyak komersial pertama di Pennsylvania. Peristiwa itulah yang melahirkan industri minyak modern. Lampu minyak tanah dan mesin pembakaran dalam yang pertama membuat minyak bumi menjadi bahan strategis untuk penerangan dan transportasi. Kemudian pada tahun 1908, Henry Ford meluncurkan Model T, mobil yang terjangkau oleh pengemudi biasa, dan permintaan bensin pun meledak. Dan selama dua perang dunia, minyak bumi berubah menjadi bahan baku bernilai militer. Ia menghidupi tank, pesawat, dan kapal perang, serta langsung memengaruhi hasil dari konflik-konflik besar. Tapi sebelum mata bor menyentuh tanah sama sekali, seseorang harus menentukan di mana minyak itu sebenarnya berada. Dan ini jauh lebih rumit daripada kelihatannya. Minyak bumi tidak berkumpul dalam danau bawah tanah raksasa yang tinggal dibuka tutupnya. Ia bersembunyi di dalam batuan berpori, berkilometer-kilometer di bawah permukaan, tak terlihat dan senyap. Untuk menemukannya, para geolog mempelajari formasi batuan purba dan lapisan-lapisan endapan, mencari jejak yang membocorkan keberadaan hidrokarbon. Satu kesalahan pada tahap ini berarti jutaan dolar terbuang untuk sumur yang tidak akan memberi setetes pun. Lalu tibalah waktunya survei seismik, salah satu teknologi pencarian paling mengesankan yang pernah diciptakan. Gelombang suara yang kuat ditembakkan ke perut bumi, merambat turun dan memantul ketika bertemu lapisan batuan yang berbeda. Sensor di permukaan menangkap sinyal yang kembali dan mengubahnya menjadi peta 3 dimensi yang rinci tentang apa yang tersembunyi di bawah sana. Ini seperti melakukan pemindaian resonansi magnetik terhadap seluruh planet. Kalau peta menunjukkan struktur yang menjanjikan, pengeboran eksplorasi pun dimulai. Tapi bahkan dengan segala teknologi itu, menemukan minyak tidak pernah dijamin. Setiap sumur pada dasarnya tetaplah sebuah taruhan dengan harga yang sangat mahal. Mencapai minyak adalah prestasi rekayasa yang tidak pernah dipikirkan kebanyakan orang. Mata bor tidak sekedar dipukul lurus ke bawah seperti paku. Ia harus memotong batu pasir, batu serpih, granit, dan lapisan batuan purba yang telah tertekan selama ratusan juta tahun. Setiap seksi pipa bor panjangnya sekitar 9 meter, dan tergantung apa yang sedang digerogoti mata bor, menembus satu seksi memakan waktu dari 20 menit sampai lebih dari 1 jam.
Ketika satu seksi selesai, seluruh rangkaian pipa diangkat, disambung pipa baru, dan semuanya dimulai lagi dari awal. Begitu terus ratusan kali. Semakin dalam bor turun, semakin penting peran pipa selubung baja yang disemen ke dinding sumur untuk menstabilkannya dan mencegah lapisan-lapisan geologi yang berbeda bercampur. Sepanjang waktu itu, di dalam sumur terus bersirkulasi cairan yang diramu khusus, yaitu lumpur pengeboran. Ia melumasi dan mendinginkan mata bor, mengangkat serpihan batuan ke permukaan, dan yang paling penting menahan tekanan di dalam sumur agar tidak terjadi semburan liar. Semburan liar adalah saat ketika fluida dari lapisan reservoir meledak ke permukaan sebagai air mancur yang tak terkendali, mengancam dengan kebakaran, ledakan, dan pencemaran berat. Ketika sumur akhirnya mencapai kedalaman rancangan, produksi pun dimulai. Pada awalnya cukup dengan tekanan alami minyak yang terkurung jauh di bawah tanah. Tekanan itu mendorong minyak naik lewat pipa produksi langsung ke permukaan. Ketika tekanan akhirnya turun, dipasanglah pompa anggu, bangau berayun berciri khas yang terlihat di ladang-ladang minyak. Mereka bekerja dengan gerakan maju mundur, menciptakan kevakuman dan menarik minyak dari kedalaman, bagaikan jarum suntik logam raksasa. Jaringan pipa menghubungkan sumur-sumur yang terpisah ke jalur utama dan membawa minyak ke separator yang mengambil gas-gas ikutan darinya, termasuk karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan gas alam. Yang tersisa adalah minyak mentah, dan ia berangkat lewat jaringan pipa bawah tanah yang kadang membentang sampai 1000 km. Dipompa tanpa henti siang dan malam sampai tiba di kilang minyak, tempat pekerjaan yang sesungguhnya dimulai. Kilang minyak terbesar di dunia meninggalkan kesan yang memekakkan. Ini adalah kompleks raksasa seluas kota besar, terjalin oleh ribuan kilometer pipa, mampu mengolah lebih dari 600.000 barel minyak setiap hari. Sebelum penyulingan yang sebenarnya dimulai, sebuah instalasi khusus membuang hidrogen sulfida dari minyak dan mengubahnya menjadi belerang murni, yang kemudian dijual ke sektor pertanian sebagai komponen pupuk. Di sini tidak ada yang terbuang, dan justru disinilah terjadi perubahan yang sesungguhnya. Kolom distilasi adalah jantung kilang, menara tinggi tempat minyak benar-benar dibongkar menjadi bagian-bagian lalu dirakit kembali. Minyak dipanaskan sampai di atas 370 derajat Celcius dan dialirkan dalam bentuk uap ke dasar menara. Sementara uap naik ke atas, ia mendingin sedikit demi sedikit. Dan saat mendingin, molekul-molekul yang berbeda mengembun pada ketinggian yang berbeda, memisah seperti lapisan-lapisan kue tar. Senyawa paling berat yang akan menjadi aspal dan minyak bakar berat mengendap di dasar paling bawah. Di atasnya mengembun bahan bakar diesel, lalu kerosin penerbangan, lalu nafta. Dan tepat di puncak, tempat suhunya paling rendah, molekul paling ringan mengembun menjadi bensin. Dari satu barel minyak, yaitu 159 liter, kilang menarik sekitar 72 liter bensin, hampir 40 liter bahan bakar diesel, dan lebih dari 20 liter kerosin penerbangan, ditambah lagi plastik, bahan pelumas, dan puluhan produk lain yang kita pakai setiap hari. Tapi bensin masih belum siap. Setiap batch diuji di dalam mesin pembakaran dalam untuk memeriksa angka oktannya, angka yang sama yang kamu lihat di setiap pompa. Angka oktan menunjukkan seberapa tahan bahan bakar terhadap detonasi, yaitu gejala ketika bensin menyala di dalam silinder terlalu dini dan mulai menghancurkan mesin dari dalam. Kalau bahan bakar tidak memenuhi standar, ia dikembalikan untuk diperbaiki. Dan baru setelah lulus uji, ia mendapat lampu hijau untuk dikirim. Dengan mutu yang sudah dipastikan, katup-katup terbuka dan bensin mengalir lewat pipa bawah tanah menuju terminal pengisian,
Tempat dimulainya bagian terakhir dan mungkin paling berbahaya dari seluruh perjalanan ini. Mengisi truk tangki jauh lebih berbahaya daripada mengisi mobil biasa. Badan logam tangki menumpuk listrik statis selama pengisian, dan satu percikan saja di dekat uap bensin bisa memicu ledakan yang katastrofal. Agar itu tidak terjadi, truk tangki dilengkapi kabel pentanahan yang membuang listrik yang menumpuk, serta sensor luapan yang menutup aliran tepat pada saat tangki penuh. Sistem pipa tersendiri, yaitu sistem penangkap uap, mencegat uap bensin yang keluar saat pengisian dan tidak membiarkannya terbang ke atmosfer. Setiap hari, truk tangki keluar dari kilang ke jalan raya, membawa secara keseluruhan hampir 4 juta liter bensin. Ketika truk tangki tiba di pom bensin, selangnya dikunci pada mulut tangki bawah tanah, katup dibuka dan sisanya dikerjakan oleh gravitasi, mengalirkan bahan bakar dengan tenang ke dalam wadah yang tersembunyi di bawah tanah. Seluruh tarian presisi ini berlangsung persis di bawah kaki kita, beberapa meter dari tempat kita dengan tenang mengisi mobil. Lain kali, ketika kamu berhenti di pompa dan menekan tuasnya, pikirkanlah bahwa bahan bakar itu sudah menempuh ratusan kilometer, sudah melewati api, tekanan, dan kimia, dan tetap sampai dengan aman persis ke tanganmu. Di balik setiap liter berdiri para geolog, pekerja bor, insinyur kilang, dan sopir truk tangki yang namanya tidak akan pernah kamu ketahui. Panjangnya 380 meter, lebarnya 68 meter, tingginya dari lunas sampai di atas 34 meter, setinggi gedung apartemen 12 lantai. Ini super tanker. Objek bergerak terbesar yang pernah dibuat manusia. Bobot airnya 440.000 ton. Di dalam perutnya bisa muat 3 juta barel minyak. Cukup buat ngisi bensin 2 juta mobil penumpang. Dia nggak muat masuk terusan Panama. Nggak bisa lewat Suez kalau muatan penuh. Dan buat nambatin kapal ini di pelabuhan, mereka harus bikin terminal khusus di tengah laut. Satu kapal kayak gini harganya 130 juta dolar. Butuh 2 tahun buat ngerakitnya. Dan hari ini lu bakal lihat gimana lahirnya raksasa baja yang sanggup ngangkut samudra minyak melintasi lautan. Semuanya dimulai dari desain. Tim insinyur kerja bikin blueprint selama 18 bulan. Ada sekitar 50.000 komponen terpisah, lebih dari 200 km sambungan las. Ratusan insinyur ngitung satu persatu dari tiap ton logam sampai setiap derajat lengkungan badan kapal. Badan supertanker itu nggak cuma satu struktur utuh loh. Ini tuh sekitar 200 bagian gede banget yang dilas terpisah, baru kemudian dirakit jadi satu kesatuan. Setiap bagiannya beratnya dari 300 sampai 600 ton. Begitu desainnya kelar, langsung dikirim ke pabrik metalurgi. Untuk satu tanker aja butuh 45.000 ton baja kapal khusus. Ini 6 kali lebih banyak dari yang dipakai buat menara Eiffel nih. Bajanya dikirim dalam bentuk lembaran dengan ketebalan 15 sampai 30 mm. Setiap lembar panjangnya 12 meter, lebar 3 meter, beratnya bisa sampai 10 ton. Cuma buat ngangkut bajanya aja udah butuh ribuan gerbong kereta. Gudang baja jadi di galangan kapal, luasnya setara 20 lapangan bola. Baja buat tanker ini spesial banget. Ini paduannya khusus kapal dengan kandungan karbon rendah dan ada tambahan mangan. Bahannya kuat banget, nahan benturan di suhu rendah dan gak bakal retak pas kena badai di laut utara, di mana suhunya bisa sampai minus 2 derajat. Selanjutnya, pemotongan. Lembaran baja masuk ke workshop pemotongan gas dan plasma. Pemotong plasma memotong logam dengan presisi sampai 1 mm. Suhu busur nyala 20.000 derajat. Ini 3 kali lebih panas dari permukaan matahari. Satu lembar baja setebal 25 mm dipotong dalam 2 menit. Tapi lembarannya ada puluhan ribu. Workshop ini kerja non-stop, 3 shift tanpa libur. Dari lembaran ini dipotong elemen-elemen konstruksi masa depan, gading-gading, stringer, sekat, dan pelapis.
Setiap bagian dikasih tanda, dinomori, terus dikirim ke tahap berikutnya. Lalu pembengkokan. Mesin roll dan press gede banget ngasih lengkungan yang pas ke lembaran baja. Pelapis haluan, lengkungan lambung, bentuk buritan. Press dengan kekuatan 2000 ton ngebengkokin baja kayak kertas aja. Radius lengkungannya sampai 30 cm per meter panjang. Nah, sekarang dimulai deh tahap paling penting, ngerakit seksi-seksinya. Setiap seksi dirakit di area terpisah dalam bengkel. Ini kayak pabrik mini di dalam pabrik raksasa. Pekerja ngebaringin lembaran pelat di meja cetakan, terus dipasangin frame, tulang baja penguat. Jarak antar frame persis 750 mm, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Salah 1 cm aja, pas badai, badan kapalnya bisa retak. Pengelasannya otomatis dan semi otomatis. Di satu seksi sampai 40 tukang las kerja bareng. Ketebalan lasannya 8-10 mm. Setiap sambungan dicek pakai ronsen, ultrasound, sama pewarnaan. Satu seksi selesai dalam 3 minggu. Selama itu ada sampai 5 ton logam las yang dipakai. Habis dirakit, seksinya diangkat sama kren portal yang bisa ngangkat 800 ton. Terus dipindahin ke landasan perakitan. Sebelum dipasang di landasan, setiap seksi mesti lolos pengecekan geometri. Diukur pakai sistem laser di ribuan titik. Kalau ada satu titik aja yang melenceng lebih dari 3 mm dari gambar teknik, seksinya balik lagi buat diperbaiki. Soalnya kalau satu seksi bengkok, 20 seksi berikutnya nggak bakal pas pasangnya. Galangan. Ini adalah dok kering raksasa sepanjang 450 meter, lebar 90 meter, dalamnya 15 meter. Di sini seluruh badan kapal dirakit jadi satu. Perakitan dimulai dari lunas, balok memanjang utama sepanjang kapal. Ini tulang punggung tanker, semua tergantung dari seakurat apa pemasangannya. Lunas diukur pakai laser niveler dengan akurasi sampai 2 mm per 400 meter panjang. Terus, seksi lambung pertama dipasang ke lunas. Kren mengangkatnya dari udara. 4 trigger mengarahkan blok seberat 500 ton ini ke titik yang tepat dengan akurasi sampai sentimeter. Seksi-seksi disambung pakai las. Panjang setiap sambungan puluhan meter. Tukang las kerja di dalam kompartemen, di luar pakai perancah, dari atas pakai platform gantung. Kadang sampai 200 orang sekaligus di satu badan kapal. Kalau lo tertarik gimana manusia bikin objek yang tantang samudra, subscribe channel ini. Masih banyak proses ke depan yang bakal bikin lo kagum dengan skalanya. Bersamaan dengan perakitan badan kapal, ruang mesin juga mulai dipasang. Ini adalah jantungnya supertanker. Mesin utamanya diesel setinggi 14 meter, panjang 27 meter, berat 2.300 ton. Ini mesin piston terbesar di dunia. Diameter satu silindernya aja 96 cm. Langkah pistonnya 2,5 meter. Total silindernya ada 14. Tenaga mesinnya 108.000 tenaga kuda. Ini cukup buat nyuplai listrik ke kota dengan 50.000 penduduk loh. Mesinnya jalan pakai minyak bakar berat dan ngabisin sampai 250 ton bahan bakar per hari kalau lagi full speed. Mesinnya dipasang lewat dek atas yang masih belum ditutup. Kren nurunin mesin ke ruang mesin secara bertahap. Terus para ahli merakitnya di tempat. Perakitan dan penyetelan satu mesin aja butuh waktu 4 bulan. Sambil kapal lagi dirakit, pemasangan tangki kargo udah dimulai. Di dalam badan tanker itu ada sampai 15 kompartemen terpisah. Tiap kompartemen bisa nyimpen sampai 25.000 ton minyak mentah. Dinding tangki dilapisi cat epoksi khusus 3 lapis. Total area pengecetannya lebih dari 600.000 meter persegi. Kalau permukaan itu dibentangkan, luasnya setara 100 lapangan bola. Cat ini melindungi baja dari karat, garam, minyak mentah, dan air laut, campuran yang bisa ngabisin logam tanpa pelindung dalam setahun doang.
Padahal tanker harus bertahan 25-30 tahun. Di antara tangki ada jalur pipa. Diameter pipa utamanya sampai 90 cm. Total panjang pipa di dalam tanker lebih dari 40 km. Lewat pipa ini, minyak dipompa masuk dan keluar dengan kecepatan sampai 17.000 ton per jam. Pompa kargo tanker adalah sistem teknik tersendiri. Tiap pompa digerakkan turbin uap dengan daya 2.500 kW. Biasanya ada 3 pompa kayak gini. Dalam sehari, mereka bisa bongkar muat penuh tanker sepanjang 400 meter. 15 tahun lalu, proses ini butuh 3 hari. Badannya udah hampir selesai nih. Sekarang lagi masang bagian atasnya. Blok tempat tinggal sama jembatan kapten di bagian belakang. Tinggi bangunan atasnya 28 meter, ada 8 dek. Di sini bakal tinggal dan kerja 25-30 awak kapal selama pelayaran 3 bulan nyebrang samudra. Ngecat badannya dilakukan paling terakhir. Luas yang harus dicat di luar aja 65.000 meter persegi loh. 3 lapis cat dasar, 2 lapis cat utama. Cuma buat ngecat aja butuh 2 bulan. Robot penyemprot kerjanya nonstop 24 jam. Dasar tankernya dilapisi cat anti kerak khusus. Tanpa itu, ganggang sama kerang bakal nempel di badan kapal cuma dalam 6 bulan. Dan konsumsi bahan bakarnya naik sepertiga. Cat ini harganya bisa sampai $20.000 per ton. Pas badannya udah dicat, tibalah hari peluncuran ke laut. Dok keringnya dibanjirin. Airnya ngebanjir selama 6-8 jam. Pelan-pelan ngangkat si raksasa 200.000 ton ini. Tankernya perlahan ngambang. Kapal tunda hati-hati ngeluarin dia dari dok. Tapi ini bukan akhirnya loh. 4 bulan berikutnya, penyelesaian di dermaga pabrik. Mereka pasang peralatan navigasi, radar, sistem satelit, mesin jangkar. Setiap mesin jangkar gede banget, seukuran truk, dan satu jangkar aja beratnya 30 ton. Terus, uji coba berlayar. Tanker keluar ke laut lepas, dipacu sampai kecepatan maksimal 16 knot. Dicek sistem kemudi, mesin, pemadam kebakaran, pompa darurat. Uji coba ini makan waktu 2 minggu. Dan baru setelah semua pengecekan selesai, kapal diserahin ke pemesan. Pelayaran perdana kapal gede kayak gini selalu jadi momen penting banget. Dari Teluk Persia ke Eropa lewat Tanjung Harapan, 45 hari perjalanan. Di dalam tangkinya minyak senilai $300 juta. Di tengah lautan dia nggak takut ombak setinggi 20 meter. Dan di depan sana pelayaran berikutnya, lautan berikutnya, puluhan tahun kerja berikutnya. Manusia udah bisa bikin kapal sebesar gedung pencakar langit yang ngangkut melintasi planet apa yang gerakin seluruh peradaban. Dan setiap tanker kayak gini, bukti nyata kemampuan pikiran engineering kita. Gimana kalau gue bilang, jalan dan atap paling kuat di dunia itu nggak lahir di lokasi konstruksi, tapi di dalam jantung minyak mentah yang panas banget. Material yang bisa tahan panas sampai 180 derajat dan dingin ekstrim, tapi bisa langsung jadi batu keras cuma gara-gara satu kesalahan teknisi aja. Tapi kenapa sih residu hitam lengket di dasar kolom minyak ini malah jadi bahan utama buat jembatan, landasan pacu, dan gudang-gudang gede banget? Dan rahasia kimia apa yang bikin dia bisa bertahan puluhan tahun tanpa retak di bawah beban truk 40 ton? Tiap tahun, dunia produksi ratusan juta ton bitumen loh. Prosesnya pakai suhu dari 500 sampai 600. 50 derajat ngeperas minyak mentah sampai tetes terakhir. Sementara itu, Rubberoid harus lewatin bak berisi bitumen cair di suhu 300 derajat, di mana setiap sentimeter karton atau kain kaca bakal kena rendaman emas hitam ini. Satu langkah salah aja di teknologinya. Beberapa musim dingin kemudian jalanan bakal penuh lubang dan alur dalam. Tonton sampai habis, nanti lu bakal tahu sesuatu yang bahkan disembunyiin sama sebagian produsen. Bayangin pabrik pengolahan minyak yang gede banget. Ada kolom distilasi raksasa yang tingginya setara gedung 20 lantai. Minyak mentah masuk ke sana dan dipanasin sampai 350 sampai 400 derajat. Mulailah proses distilasi fraksional. Fraksi ringan, bensin, minyak tanah, menguap dan naik ke atas. Fraksi menengah,
solar, minyak bakar, tetap di tengah. Nah, di bawah kolom, ngumpul deh ekor yang berat. Sisa kental gelap. Ini belum jadi aspal, tapi udah jadi bahan dasarnya. Sisa ini dikirim ke kolom vakum. Di sana dipanasin lagi, tapi kali ini di bawah vakum, dengan tekanan rendah. Ini memungkinkan penguapan sebagian fraksi lagi yang bakal jadi pelumas dan parafin, tanpa naikin suhu sampai molekul beratnya rusak. Nah, yang tersisa setelah pemerasan bagian paling berat ini, itulah bahan dasar buat aspal dan resin. Tapi ini masih produk mentah loh. Selanjutnya masuk ke proses kimia. Ke reaktor gede banget dimasukin sisa ini dan ditambahin komponen lain. Misalnya minyak ringan, polimer, pengubah sifat, kadang belerang juga. Di suhu sekitar 500 sampai 650 derajat. Campurannya ditahan dulu biar molekul organik yang gede-gede itu bisa saling nyambung sebagian, jadi lebih kental dan tahan panas. Nah, di sini terjadi reaksi kimia yang ribet banget. Oksidasi, polimerisasi, kondensasi. Molekul hidrokarbon nyatu jadi struktur yang makin gede dan berat lagi. Hasilnya, material kental yang super lengket, kalau udah dingin bakal jadi keras atau kayak kaca gitu. Bisa dipecah jadi potongan-potongan, dilarutin pakai pelarut organik, atau dipanasin lagi sampai cair terus ditempel sebagai lapisan anti bocor. Bitumen itu saudara deketnya tar, tapi fokusnya jelas banget buat konstruksi jalan sama atap. Dia juga dibuat dari sisa minyak berat setelah distilasi vakum. Di pabrik bitumen yang gede, yang dilakuin tuh nggak cuma kimia murni doang, tapi lebih ke nyetel kekentalan sama perilaku di suhu tertentu. Soalnya kalau bitumennya terlalu keras, bakal retak pas musim dingin. Kalau terlalu lembek, ya bakal meleleh pas panas terik di aspal yang suhunya bisa sampai 100 derajat. Makanya dalam teknologi ada istilah penetrasi. Seberapa dalam jarum masuk ke sampel pada suhu dan beban tertentu. Para insinyur ngubah perbandingan fraksi ringan dan berat, nambah modifier polimer, buat dapetin material yang nggak meleleh pas panas dan nggak jadi rapuh pas dingin. Di mixer gede banget, bitumen dipanasin sampai suhu 250 sampai 350 derajat. Terus sambil diaduk kenceng banget, mereka masukin modifier, bubuk mineral, kadang zat asam atau basa buat stabilin strukturnya. Gitu deh lahirnya bitumen modifikasi polimer, buat jalan-jalan kece, landasan pesawat, sambungan jembatan. Pas orang bilang jalan aspal, sebenarnya maksudnya campuran material mineral. Jadi batu pecah, pasir, bubuk mineral, sama bitumen sebagai perekatnya. Di mixer aspal gede, batu pecah dikeringin dulu terus dipanasin sampai suhu sekitar 300 derajat Fahrenheit, biar nggak ada kelembapan di dalamnya. Terus ditambahin bitumen panas dan diaduk sampai setiap kerikil terbungkus lapisan tipis bahan pengikat. Campuran panas ini langsung diangkut pakai truck dump, terus dibawa ke lokasi pengaspalan. Kalau bitumennya dibuat asal-asalan, nggak sampai beberapa musim udah bakal muncul alur, retak-retak, sama lubang. Tapi kalau teknologinya sempurna, aspalnya bisa bertahan tahunan dilindas truk-truk puluhan ton. Buat atap bitumen, ini cerita gimana dari gulungan material biasa jadi pelindung kuat yang tahan hujan, sinar UV, sama perubahan suhu ekstrim. Dasarnya pakai karton, kain kaca, atau jaring polyester berbentuk gulungan lebar sekitar 1 meter. Dasar karton dipilih buat material yang lebih murah dan beban ringan, kain kaca dipilih kalau butuh tahan panas lebih bagus dan nggak gampang berubah bentuk. Sedangkan polyester buat atap yang fleksibel, di mana elastisitas dan ketahanan sobek itu penting banget. Semua bahan dasar ini punya satu kesamaan. Pori-porinya banyak, jadi kalau nggak dilapisi, gampang nyerap air dan cepat rusak. Buat ngubah bahan dasar yang polos jadi material tahan air, gulungan ini dilewatin lewat jalur produksi yang ada bak-bak berisi aspal panas atau campuran aspal tar. Aspal cairnya dipanasin sampai kisaran 250 sampai 300 derajat, kadang lebih tinggi lagi, supaya nggak terlalu kental dan bisa meresep sempurna ke dalam seratnya. Gulungannya dimasukin pakai roll ke dalam bak sampai benar-benar tenggelam di cairan panas itu.
dan melewatinya dengan kecepatan yang udah diatur. Selama proses ini, aspal ngisi pori-pori karton atau kainnya, ngeluarin udara sama kelembapan, jadi kayak kerangka yang dilapisi massa kedap air. Habis keluar dari bak, kelebihan materialnya dibersihin pakai roll kalibrasi. Ini buat jaga ketebalan yang pas dan gak ada tetesan. Terus masuk ke tahap pembentukan lapisan penutup. Bahan dasar yang udah terimpregnasi itu dilewatin di bawah aplikator aspal atau tar yang melapisi bagian bawah dan atasnya. Buat proses ini dipakai roll pisau atau roll penahan. Celah tipis antara roll dan penahannya yang ngukur seberapa tebal lapisannya. Lapisan bawah fungsinya buat nempel kuat ke atap atau fondasi. Makanya mereka nambah plasticizer yang lebih elastis. Kayak polimer, minyak, sama bahan khusus yang bikin nggak gampang retak waktu ditekuk atau kena perubahan suhu. Nah, lapisan atas nih kerjaannya kayak armor pelindung dari matahari, hujan es, dan kerusakan fisik. Jadi mereka bikin lebih keras dan tahan panas, kadang dimodifikasi pakai polimer biar lebih tahan sinar UV. Pas lapisan atasnya masih panas dan lengket, langsung ditaburi butiran mineral. Di jalur produksi ada dispenser yang nyebarin butiran mika, granulat basal, atau serpih batu tulis dengan rata di atas ban berjalan. Partikel-partikel ini langsung nempel ke bitumen yang masih lembek dan ngelok setelah dingin. Taburan ini bukan cuma buat tekstur kasar yang kece loh. Fungsinya sebagai perisai dari radiasi ultraviolet. Matahari jadi nggak terlalu panasin permukaan bitumen, materialnya lebih awet dan nggak cepet retak. Plus, butiran-butiran ini bikin lebih tahan aus juga. Setelah granulat ditaburkan, lembaran material masuk ke zona pendinginan. Di sini mereka pakai pendinginan udara atau sistem dengan bak air, dan roll pendingin yang menyerap panas dari aspal panas. Penting banget nih biar suhunya turun ke level yang aman sebelum digulung. Kalau material masih panas terus digulung, lapisan-lapisannya bisa nempel satu sama lain, bentuknya jadi kacau, dan granulatnya bisa lepas. Buat ngontrol parameter di lini produksi, dipasang sensor suhu dan alat ukur ketebalan yang ngawasin, biar lapisan penutup nggak terlalu tipis atau terlalu tebal. Lapisan tipis itu artinya bocor di masa depan. Kalau terlalu tebal berarti buang-buang aspal dan bikin masalah waktu gulung sama pasang. Tahap selanjutnya adalah pemotongan dan penggulungan. Lembaran rubroid dipotong memanjang atau melintang jadi gulungan standar, biasanya panjangnya 9-15 meter. Setiap gulungan digulung rapat ke selongsong biar ujung-ujungnya nggak geser, dan lapisan atasnya nggak melorot. Kadang di satu sisi mereka sengaja ninggalin jalur tanpa taburan, yang cuma dilapisi aspal bersih doang. Waktu pemasangan, strip ini ditumpuk sama lembaran sebelahnya, jadi sambungan yang rapat banget, dan plastik atau granulatnya nggak ngeganggu waktu dipanasin pakai torch. Di dalam gulungannya ditambahin lapisan pembatas dari plastik atau kertas, biar nggak lengket satu sama lain pas lagi dikirim atau disimpan. Material jadinya dikasih label. Di etiketnya tercantum jenis dasarnya, berat bitumen per meter persegi, tipe taburan permukaannya, suhu fleksibilitas, sama parameter penting lainnya buat arsitek dan tukang pasang. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ, soalnya gimana sih atap berpelaku di atas gedung itu tergantung banget sama apa aja yang udah dicampur ke dalamnya sejak dari pabrik. Kalau pakai bitumen oksidasi biasa, materialnya bakal murah sih, tapi gampang banget terpengaruh perubahan suhu. Di atap yang kena matahari langsung, yang pas musim panas bisa panas sampai 180 derajat, lapisan kayak gini lama-lama bakal kehilangan elastisitasnya, jadi keras dan gampang retak. Biar nggak kejadian kayak gitu, mereka nambahin polimer ke campuran pengikatnya. Modifier polimer ini bikin materialnya lebih lentur pas dingin dan lebih tahan suhu tinggi. Jadi membran gulung ini bisa dengan santai tahan sama dingin musim dingin dan panasnya musim panas, tanpa retak-retak kayak jaring laba-laba.
Nah, modifikator polimer inilah yang kasih kehidupan baru buat rubroid dalam persaingan sama atap membran. Bayangin aja atap kompleks gudang seluas puluhan ribu meter persegi. Skema klasiknya gini, dasarnya diratain dulu, terus lapisan primer dari emulsi bitumen, habis itu beberapa lapis material gulung dengan tumpang tindih 10 cm. Lapisan bawah sering dipanasin. Dibalik dengan granulat menghadap ke atas, dipanasin pakai pembakar gas sampai bitumennya lembek, terus direkatkan ke dasarnya. Lapisan atas dipasang dengan cara yang sama, bikin karpet utuh, di mana sambungannya jadi zona paling krusial. Kualitas sambungan inilah yang nentuin, atapnya bocor atau enggak. Dan begitulah, lewat perjalanan dari dasar kolom minyak melalui distilasi vakum, melalui pemanasan sampai 650 derajat dan oksidasi, melalui bak-bak berisi bitumen cair di suhu 300 derajat, melalui taburan granulat mineral dan pendinginan, lahirlah material yang melindungi jutaan bangunan dari hujan dan salju. Tahan 180 derajat panas dan 30 derajat dingin, bertahan puluhan tahun tanpa retak satupun. Tangki ini menampung 265.000 meter kubik gas cair yang didinginkan sampai minus 162 derajat Celcius. Di dalamnya ada dingin yang di alam bumi ini sama sekali tidak pernah ada. Dan sekarang bagian paling anehnya, gas ini memakan tempat 600 kali lebih kecil dibanding ketika mengalir di dalam pipa. 600 kali. Seolah-olah sebuah bola sebesar stadion diperas sampai muat dalam satu kamar. Dinding yang menahan semua ini di satu titik tebalnya hanya beberapa milimeter. Satu sambungan las yang buruk, satu gelembung udara mikro di dalam logam, dan dinding ini retak seperti kaca. Aku akan tunjukkan padamu bagaimana orang membangun tangki raksasa seperti ini di dunia, dan kenapa salah satunya di Świnoujście mengubah seluruh Polandia. Mari kita mulai dari skalanya, dan itu benar-benar sulit dibayangkan. Tangki gas alam cair terbesar di dunia mampu menampung dari 200.000 sampai 270.000 meter kubik. Itu kubah raksasa setinggi 40 sampai 50 meter. Bayangkan sebuah gedung setinggi 15 lantai penuh. Diameternya 80 bahkan sampai 90 meter. Seorang manusia berdiri di sebelahnya tampak seperti semut di samping tong raksasa. Dan sekarang ingat satu angka ini, 600. Sebanyak itulah gas menyusut pada suhu minus 162 derajat Celcius. Satu kapal tanker gas membawa bahan bakar sebanyak yang lewat pipa biasa harus mengalir berminggu-minggu. Seluruh trik teknologinya adalah menahan dingin Arktik yang mengerikan ini di dalam selama bertahun-tahun tanpa membiarkannya hilang. Dan disinilah rekayasa tingkat tinggi yang sesungguhnya dimulai. Karena baja biasa dalam kondisi ekstrim seperti ini akan retak dan hancur berkeping-keping, seperti ranting kering yang membeku. Masalahnya sederhana, sampai keterlaluan. Sebagian besar logam menjadi rapuh dalam kondisi beku. Ambil baja konstruksi biasa, dinginkan sampai minus 160 derajat, dan alih-alih menekuk, ia justru patah. Retak tanpa peringatan seperti kaca yang dipukul palu. Dan di dalam tangki berisi gas, hal seperti itu berarti bencana. Karena itu, tangki bagian dalam dibangun dari baja khusus dengan kandungan nikel 9%. 9% nikel ini mengubah segalanya. Baja seperti itu bahkan pada minus 162 derajat tetap lentur. Kau tekuk dan ia kembali, tidak retak. Pelatnya biasanya punya ketebalan dari beberapa sampai 15 mm. Dan harganya gila-gilaan mahal. Nikel harganya berlipat-lipat kali lebih mahal daripada besi. Setiap pelat diberi nomor dan dilacak dari pabrik baja sampai ke sambungan lasnya. Karena kalau di suatu tempat dalam struktur logam itu bersembunyi kotoran atau gelembung, maka justru di sanalah dalam dingin beku, robekan akan dimulai. Sekarang prinsip terpenting dari seluruh konstruksinya. Di sini tidak ada satu dinding saja, ada dua, satu di dalam yang lain, seperti boneka Matryoshka. Di dalam berdiri tangki bagian dalam yang terbuat dari baja nikel 9% itu, yang menyentuh gas cair. Di sekelilingnya pada jarak sekitar 1 meter, menjulang cangkang luar raksasa dari beton pratekan dengan ketebalan sekitar 1,40 meter. Ini bukan beton biasa,
Ia ditegangkan dengan batang baja begitu kuat sampai ia menekan dirinya sendiri, bahkan seandainya tangki bagian dalam tiba-tiba retak. Ini solusi yang menyelamatkan nyawa. Seandainya 100% gas tumpah dari dalam, cangkang beton itu harus mampu menahannya. Seluruh konstruksi ini adalah sistem full containment, penahanan penuh. Tidak ada yang bocor keluar, apapun yang terjadi di dalam. Dan di antara baja dan beton itu masih ada satu lapisan lagi yang belum pernah didengar kebanyakan orang. Lapisan itu adalah isolasi, dan justru itulah yang mengubah seluruh tangki menjadi termos raksasa. Ruang antara baja bagian dalam dan beton bagian luar lebarnya hampir 1 meter, diisi dengan perlit. Ini batuan vulkanik yang dipanaskan dan dikembangkan menjadi butiran-butiran halus, putih dan ringan, sedikit seperti popcorn dari batu. Perlit hampir tidak menghantarkan panas. Untuk mengisi satu tangki seperti itu dibutuhkan ribuan ton perlit, dan ia dituang perlahan, lapis demi lapis selama berhari-hari. Ditambah lagi dengan lapisan matras dari wol kaca dan pelindung khusus. Tujuannya cuma satu, menahan panas dari luar agar tidak sampai ke gas. Sebab setiap butir panas yang menyusup masuk akan menguapkan sedikit cairan. Isolasi yang baik membuat dalam sehari hanya menguap sepersekian persen dari isinya. Tanpa isolasi itu, tangki akan mendidih penuh gas seperti ketel dan kosong hanya dalam beberapa minggu. Tapi jantung dari seluruh konstruksinya adalah pengelasan, dan disinilah dimulai hal yang membuat rambut para tukang las beruban. Tangki bagian dalam terdiri dari ratusan lembar baja nikel yang harus disatukan menjadi satu cangkang yang benar-benar kedap. Total panjang sambungan las dalam satu tangki seperti itu mencapai kira-kira 200.000 meter, 200 km sambungan las. Itu seperti berkendara mobil dari Warsawa ke Gdansk, lalu kembali lagi. Dan di sepanjang rute itu tidak boleh ada satupun kesalahan. Sambungan las harus lebih kuat daripada logamnya sendiri. Ini dikerjakan dengan mesin las otomatis di bawah lapisan flux, karena tangan manusia tidak akan sanggup menjaga keseragaman seperti itu di sepanjang kilometer sambungan. Dan sesudah itu dimulai hal yang sesungguhnya menentukan nasib seluruh proyek, pemeriksaan. Setiap meter sambungan las melewati pemeriksaan yang bahkan hampir tidak pernah dialami konstruksi lain manapun. Pertama, sambungan diperiksa secara visual, lalu ditembus dengan ultrasonik yang menangkap cacat yang tersembunyi jauh di dalam logam. Dan terakhir dilakukan pemeriksaan ronsen, benar-benar foto ronsen dari sambungan las, seperti foto ronsen orang yang patah tangan. Dicari gelembung udara sekecil butir pasir. Kalau pemeriksa menemukan meski hanya satu pori mikro, potongan itu harus dipotong dan dilas ulang dari awal, lalu ditembus lagi. Dengan 200 km sambungan, itu berarti berbulan-bulan kerja hanya untuk para pemeriksa. Paranoia ini punya alasan yang kokoh. Pada minus 162 derajat, bahkan cacat yang tak terlihat sekalipun menjadi titik awal menjalarnya retakan. Tidak ada kesempatan kedua. Entah kekedapannya 100%, entah tangki itu tidak ada sama sekali. Sebelum apapun dituang ke dalam, tangki melewati pengujian yang terdengar seperti paradoks. Pertama, ia diisi air dengan puluhan ribu ton air untuk memeriksa apakah konstruksinya sanggup menahan berat muatan penuh. Lalu airnya dikuras dan datanglah tahap tersulit, pendinginan. Tidak bisa begitu saja menuang minus 162 derajat ke logam yang bersuhu ruangan. Lonjakan suhu yang mendadak akan merobek baja lewat tegangan. Karena itu tangki didinginkan perlahan, langkah demi langkah, kadang sampai berminggu-minggu, dengan mengalirkan gas yang makin lama makin dingin, sambil menjaga agar seluruh konstruksi menyusut secara merata. Baja pada dingin sekeras itu menyusut sampai beberapa puluh sentimeter di sepanjang tingginya. Dan semuanya, setiap pipa dan setiap penyangga harus dirancang sedemikian rupa agar sanggup menahan pergerakan itu. Dan baru ketika logamnya mencapai dingin yang dituju, muatan pertama gas cair masuk ke dalam. Dan kini kita sampai ke Swinusie, karena ini bukan cerita tentang baja, ini cerita tentang kemerdekaan. Selama puluhan tahun Polandia membeli gas terutama dari satu arah, dari timur. Dan arah itu adalah alat tekanan politik. Terminal gas alam cair di Swinusie yang dibuka pada tahun 2016 membalikkan permainan itu. Kapal-kapal pengangkut gas sekarang datang dari Qatar, dari Amerika Serikat,
dari Norwegia, dari ujung dunia yang lain, dalam bentuk cair, 600 kali lebih kecil dari segi volume. Di sini gas itu kembali ke wujud gas dan mengalir ke rumah-rumah dan pabrik-pabrik Polandia. Tangki-tangki di Świnoujście masing-masing berkapasitas 160.000 meter kubik dikelola oleh perusahaan gas sistem, dan terminal itu sendiri diberi nama Lech Kaczynski. Setelah tahun 2022, ketika Polandia sepenuhnya memutus diri dari gas Rusia, justru tangki-tangki inilah yang ternyata menjadi salah satu bangunan terpenting di negeri itu. Lihatlah sekali lagi tangki ini dari sisi yang berbeda. Dari luar, hanya kubah beton raksasa yang di sebelahnya manusia tampak seperti semut. Tapi di dalamnya, 200 km sambungan las yang sempurna, baja nikel 9% yang tidak retak dalam dingin beku, lapisan perlit setebal 1 meter, dan bahan bakar yang diperas 600 kali, yang akan menghangatkan jutaan rumah. Ini salah satu dari konstruksi yang nyaris tidak diperhatikan siapapun. Tapi darinya lah bergantung apakah di musim dingin nanti, kamar akan terasa hangat. Rekayasa yang tidak berteriak tapi hanya bekerja selama puluhan tahun pada minus 162 derajat tanpa hak untuk berbuat salah. Kalau video ini menunjukkan padamu sesuatu yang sebelumnya tidak kamu ketahui, tinggalkan suka dan berlangganan ke kanal ini, karena lain kali kita akan masuk ke satu pabrik lagi, tempat baja, api, dan perhitungan yang sangat presisi menciptakan hal-hal yang tidak dibayangkan kebanyakan orang. Bayangin ada satu bahan yang tanpa dia manusia nggak bakal pernah bisa keluar dari atmosfer bumi. Bahan bakar roket. Ini bukan sekedar bensin biasa, tapi pondasi dari semua industri roket dan antariksa. Dialah yang nyiptain daya dorong gila-gilaan yang bisa ngelontarin mesin seberat puluhan ton. Pertama ke langit, terus lanjut ke luar angkasa. Tapi yang paling bikin kagum tuh, kata bahan bakar di sini, ternyata bukan cuma satu cairan atau satu bubuk aja, tapi seluruh kelas sistem super berenergi. Ada formula yang bentuknya kayak batu monolit padat di dalam mesin. Ada juga yang disimpan dalam bentuk cairan super bersih di tangki terpisah. Dan ada yang ngegabungin ciri-ciri dari dua pendekatan sekaligus. Dan semua ini nggak cuma dicampur gitu aja, tapi harus diubah jadi produk industri yang benar-benar bisa diprediksi. Soalnya roket itu nggak maafin kesalahan. Salah komposisi, ada kotoran, retak, kebanyakan uap air, ada rongga kosong di dalam muatan, atau gangguan saat nyalurin komponen bisa berakhir dengan hancurnya roket sebelum dia sampai ke mode operasi yang ditargetkan. Hari ini kita bakal bahas gimana proses produksi bahan bakar roket, kenapa ini dianggap salah satu bidang paling rumit di industri kimia, dan gimana caranya energi yang sifatnya mirip ledakan bisa diubah jadi kekuatan terbang yang bisa dikontrol. Perbedaan utama bahan bakar roket sama bahan bakar biasa tuh, roket nggak bisa pakai oksigen dari atmosfer. Mobil, pesawat, sama kebanyakan mesin yang biasa kita kenal ambil udara dari luar. Tapi roket, dia harus bawa semua yang dibutuhin sendiri. Makanya di teknologi roket, hampir selalu ada bukan cuma bahan bakar, tapi juga oksidator. Zat yang bikin reaksi bisa jalan meskipun di ruang hampa udara. Nah, karena ini nih, produksi bahan bakar roket dari awal emang lebih ribet dibanding bikin bensin atau solar. Di sini mereka nggak cuma bikin bahan bakar doang, tapi sistem energi lengkap yang komposisinya harus dihitung detail banget. Kecepatan reaksi, stabilitasnya waktu disimpan, cocok nggak sama materialnya, terus gimana perilakunya di kondisi ekstrim. Di industri, bahan bakar roket biasanya dibagi jadi 3 kelompok besar, padat, cair, sama hibrida. Yang padat praktis karena bisa disimpan bertahun-tahun dan langsung dipakai kapan aja. Yang cair dihargai karena bisa dikontrol dan efisiensinya tinggi banget. Yang hibrida nyoba gabungin kelebihan dari keduanya. Tapi apapun jenisnya, ada satu hukum yang berlaku. Semuanya harus jalan persis sesuai hitungan, soalnya roket tuh nggak punya ruang buat salah sama sekali.
Bahan bakar roket padat itu sebenarnya lebih mirip material komposit canggih daripada bahan bakar biasa. Di sistem modern ini biasanya campuran homogen yang nyatuin oksidator, bahan bakar, pengikat, sama aditif khusus dalam satu volume. Sering banget komposisinya pakai perklorat amonium sebagai oksidator. Bahan bakarnya dikuatin sama bubuk logam kayak aluminium. Dan pengikatnya nggak cuma nyambungin semua komponen, tapi juga ikut terbakar. Produksinya dimulai dari nyiapin komponen, dibersihkan, dikeringkan, ukuran partikelnya dikontrol ketat, sama kemurnian kimianya dicek. Habis itu semua dimasukin ke sistem pencampur kedap udara buat dapetin massa kental yang homogen. Tugas paling penting nih, distribusi komponennya harus sempurna di seluruh volume. Kalau partikelnya nggak merata, nanti bakar bahannya bakal nggak stabil. Dan pembakaran nggak stabil di loket artinya tenaga dorong naik turun, tekanan melonjak, bodi mesin jadi bengkok, bahkan bisa meledak. Makanya di tahap ini kualitas campuran lebih penting daripada kekuatannya. Yang utama dulu predictability-nya, baru energinya. Setelah adonan siap, dimulailah tahap krusial, pembentukan bahan bakar roket. Beda sama sistem bubuk mesiu jadul, komposisi roket padat modern nggak cuma ditekan doang, tapi lebih sering dituang ke cetakan terus dikerasin. Makanya industri ini perhatian banget nggak cuma ke kimianya, tapi juga geometrinya. Di dalam bahan bakar itu udah dibentuk saluran dengan bentuk tertentu, silinder, bintang, atau bentuk lain yang disesuaikan sama mode kerja mesinnya. Dari geometri dalamnya ini langsung ngaruh ke luas permukaan yang bakal terbakar, dan otomatis menentuin gimana roketnya bakal dapetin daya dorong. Setelah dituang, mulailah proses pengerasan, di mana bahan pengikatnya ngubah massa jadi satu blok padat yang elastis dan kuat. Terus produknya melewati serangkaian pemeriksaan panjang, nyari rongga kosong, retak mikro, delaminasi, zona dengan kepadatan beda, dan cacat apapun. Bahkan rongga kecil di dalam bahan bakar ini bahaya loh. Soalnya pas diluncurin bisa bikin luas area pembakaran naik drastis dan memicu lonjakan tekanan yang gawat. Makanya produksi bahan bakar padat ini bukan sekedar nyampur komponen aja, tapi menciptakan tubuh energi dengan properti yang sempurna banget. Bahan bakar roket cair tuh cara kerjanya beda banget. Di sini, bahan bakar sama oksidatornya biasanya disimpan terpisah dan baru masuk ke ruang pembakaran pas mesin lagi nyala aja. Karena itu, sistem berbasis cairan ini jauh lebih ribet konstruksinya. Tapi keuntungannya bisa ngatur daya dorong, matiin mesin, bahkan di beberapa kasus bisa nyalain ulang lagi. Di industri, buat sistem kayak gini yang paling penting itu kebersihan komponen-komponennya. Misalnya nih, bahan bakar hidrokarbon yang udah dimurniin banget kayak RP1 nggak didapetin kayak kerosin biasa, tapi lewat proses pemurnian dan penyulingan mendalam yang khusus supaya mengurangi jumlah kotoran, senyawa aromatik, sama zat-zat lain yang bisa bikin pembakaran jadi nggak sempurna atau bikin mesin kotor. Ada juga komponen kriogenik kayak oksigen cair sama hidrogen cair yang butuh suhu penyimpanan yang super rendah banget. Ini artinya pabrik gak cuma bikin bahan bakarnya doang, tapi juga seluruh infrastrukturnya, tangki, insulasi termal, sistem pendingin, pipa, pompa, katup, perlindungan anti penguapan, sampai prosedur pengisian yang aman. Intinya, bahan bakar cair itu bukan sekedar cairan di tangki, tapi sistem teknologi presisi tinggi di mana kimia, material, sama semua mekanik suplainya sama-sama pentingnya. Oksidator dan komponen cair beraktivitas tinggi punya tempat spesial banget di industri ini. Tugas mereka nih, bikin reaksi pembakaran tetap stabil bahkan di tempat yang gak ada udara. Tapi justru karena itu, persyaratan buat mereka super ketat. Setiap kotoran atau impurity yang gak seharusnya ada bisa ngubah kecepatan reaksi, bikin saluran kotor, nurunin performa mesin, atau bahkan bikin sistem jadi gak terprediksi. Makanya di produksi mereka pakai filtrasi bertahap, analisis kimia presisi, kontrol kelembaban yang ketat, dan standarisasi batch yang super detail. Buat beberapa komponen, cara dapetin materinya juga penting loh.
Misalnya, sebagian bahan bakar roket cair itu disintesis pakai metode kimia industri, terus dipurifikasi, dikeringkan, dan diproses sampai tingkat kemurniannya pas banget. Di industri roket, kita nggak bisa mikir dengan logika kira-kira cocok deh. Di sini, satu batch bahan bakar harus nunjukin perilaku yang sama, hari ini, besok, atau setelah disimpan berbulan-bulan. Konsistensi inilah yang bikin peluncuran bisa diprediksi. Itulah kenapa pabrik yang kerja buat industri luar angkasa, investasi gede banget gak cuma di produksi, tapi juga di kontrol kualitas, lab, pengambilan sampel, test bench, dan terus-menerus memastikan kalau setiap penyimpangan masih dalam batas yang aman. Ngomongin soal keamanan nih, ini topik yang serius banget. Produksi bahan bakar roket itu termasuk salah satu bidang paling berbahaya di industri kimia. Alasannya simpel, di sini kita berurusan sama zat-zat yang bisa toksik, korosif, sensitif terhadap listrik statis, perubahan suhu, benturan, kontaminasi, dan kalau salah nyimpen juga bisa bahaya. Untuk komponen cair, kebocoran itu ancaman serius loh. Ada zat yang bisa bikin radang dingin instan, ada yang nyebabin luka bakar kimiawi parah, dan ada juga yang langsung terbakar kalau ketemu satu sama lain. Kalau buat bahan bakar padat, bahayanya beda lagi. Kalau di dalamnya ada retakan atau cacat tersembunyi, itu bisa muncul pas roket udah diluncurin. Dan saat itu udah nggak mungkin dihentiin lagi. Makanya di pabrik-pabrik ini ada aturan jarak penyimpanan yang ketat banget. Sistem grounding, perlindungan antistatis, pemisahan zona kerja, kontrol jarak jauh untuk beberapa operasi, dan protokol izin masuk personel yang super ketat. Di sini nggak boleh ada improvisasi sama sekali. Bahkan cuma percikan listrik statis di waktu yang salah aja bisa jadi sumber bencana. Itulah kenapa kimia roket itu selalu kombinasi antara energi tinggi dan disiplin nyaris militer di setiap langkahnya. Ada juga sistem hybrid yang coba menggabungkan kelebihan dari pendekatan padat dan cair. Biasanya di sistem ini, satu komponen ada dalam bentuk padat, sementara yang kedua dimasukkan terpisah dalam bentuk cair atau gas. Di atas kertas sih kedengarannya kayak solusi yang hampir sempurna. Konstruksinya lebih simpel dibanding roket berbahan bakar cair klasik, tapi kontrolnya lebih bagus daripada yang full solid fuel. Tapi kenyataannya, produksi sistem kayak gini juga butuh pengaturan engineering yang ribet banget. Harus bikin supaya aliran oxidizer berinteraksi merata sama bagian padatnya, biar pembakarannya nggak gagal atau masuk ke mode berbahaya. Makanya pengembangan dan produksi bahan bakar hybrid ini bergantung banget sama banyaknya pengujian, kalkulasi, dan verifikasi di tes stand. Bentuk salurannya, sifat blok padatnya, suhu, tekanan, sama kecepatan aliran komponen, semuanya langsung ngaruh ke hasilnya. Pada akhirnya jadi jelas nih bahwa terlepas dari tipe bahan bakarnya, tugas utama industri ini ya sama aja, mengubah energi kimia dengan densitas ekstrim jadi proses teknologi yang terkontrol ketat. Dan makin powerful sistemnya, makin sedikit ruang buat kompromi. Kalau lu lihat bahan bakar roket itu bukan cuma sekadar api keren pas launching, tapi sebagai produk industri beneran. Jadi kelihatan banget kan betapa rumitnya puncak rekayasa modern ini. Di sini semua nyampur, kimia, ilmu material, teknik kriogenik, permesinan, sistem keamanan, plus pengalaman produksi massal yang udah bertahun-tahun. Ada komponen yang harus disintesis dan dimurnikan sampai puritinya tinggi banget. Ada yang harus dicetak dalam bentuk geometris super presisi. Ada juga yang harus disimpan di suhu yang nggak bisa dijangkau industri biasa. Dan semua ini harus digabung jadi satu sistem yang bisa disimpan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa kehilangan propertinya. Terus dalam hitungan menit bisa ngeluarin tenaga yang luar biasa gede sesuai perhitungan. Inilah inti sebenarnya dari produksi bahan bakar roket. Bukan cuma bikin reaksi kimia yang kuat, tapi bikin reaksi itu kerja dengan 100% bisa diprediksi buat manusia. Makanya di balik setiap peluncuran roket yang keren itu, nggak cuma ada insinyur dan desainer, tapi ada seluruh industri kimia presisi tinggi yang nggak kelihatan,
kontrol kualitas, dan disiplin ketat, di mana kesalahan sekecil apapun itu nggak boleh terjadi. Dan disinilah kekuatan asli industri roket itu tersembunyi.